Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah poin ketiga, ini lanjut poin keempat, paradigma baru, sekarang hampir sama di atas, yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Jadi walaupun kita sifatnya mobile, tetap itu bisa melakukan komunikasi. Mungkin di waktu pagi kita sempat koneksi atau kuliah misalnya di warkop A misalnya ya. Kemudian di waktu berikutnya siang kita bergeser posisi, pindah ke warkop B ya. Jadi sederhananya begitu. Jadi kalau kita mau merangkum ini, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Kenapa kita menggunakan tiap hari? Apa yang Anda pegang itu, jadi HP, laptop, itu merupakan perangkat yang masuk dalam kategori mobile computing ini. Ya, mobile computing ini karena dia bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi computing ya, jadi perangkat-perangkat elektronik yang Anda gunakan untuk mengolah data, ya termasuk HP juga itu kan bisa mengolah data semuanya. Di situ ada kalkulator, ya, perhitungan dan seterusnya. Bahkan sudah bisa mengetik di HP. Nah, sifat khas mereka itu ya bisa dibawa kemana-mana. Bisa Anda ya, mau naik panjat pohon juga bisa itu. Kalau HP ya, kalau laptop juga bisa. Kalau pakai ransel seperti itu. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana. Jadi kalau ada juga yang mendefinisikan itu, yang penting perangkat itu bisa bergerak mobile ya. Tapi ada juga menambahkan bahwa dia mobile dan bisa melakukan komunikasi dengan atau masuk ke dalam sebuah jaringan. Sehingga posisinya seperti sekarang ya. Jadi definisi ini sebenarnya sudah Anda pakai. Kita sudah terapkan. Jadi Anda bisa mengirim tugas, mendengar kuliah dengan walaupun kita itu berbeda-beda tempat. Lanjut slide berikutnya, contoh perangkat mobile computing ada laptop, ya, wearable computer, personal digital assistant, smartphone. Kalau laptop dan smartphone mungkin kita sudah sering pakai ya, sudah menjadi sesuatu yang melengket atau melekat dalam kehidupan sehari-hari. Orang kalau tidak pegang HP itu ya pusing. Seperti itu. Sudah makan mau foto, sebelum makan mau foto biasanya. Sudah makan foto lagi. Ya update status dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya, yang poin kedua ini. Jadi dia perangkat yang biasanya perangkat mobile yang dipasangkan di tubuh ya. Yang dipasangkan di tubuh. Nanti Anda ada linknya di sini, Anda bisa baca juga. Ya, mungkin ada juga yang sudah punya. Jadi orang itu mau perangkat ini bisa melekat di tubuh ya. Misalnya penerapannya itu misalnya buat alat untuk mendeteksi jantung. Kan ada alat sekarang itu mendeteksi jantung, atau mungkin saya tidak tahu, tapi penerapannya mungkin juga bisa orang lari ya, melihat jalurnya atau sudah berapa kilo dia. Biasanya pakai HP, tapi mungkin ada yang berupa alat yang lebih lebih portable, misalnya jam tangan dan lain-lain. Nanti bisa Anda browsing lagi ya. Nah, ini PDA. Ya, dulu ada PDA. Ya, dia semacam laptop kecil ya, laptop kecil bisa melakukan operasi-operasi komputer ya. Tapi sekarang PDA itu banyak digantikan oleh smartphone, HP-HP. Jadi empat perangkat ini saya rasa kita sudah sering pakai lah ya. Oke. Kemudian untuk perangkat lunaknya ya itu sebenarnya Windows itu adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat mobile ya. Terus Android apalagi ya, kita sering pakai ya. Mungkin Anda lihat-lihat materi ini di HP mungkin, itu kan sistem operasinya biasanya Android. Nah, kalau pakai iOS lain lagi ya. Symbian, kalau tidak salah Symbian itu sistem operasinya Nokia. Ya, terus Java, dulu Java dipakai untuk aplikasi, dia juga bisa dipakai untuk program pada perangkat-perangkat mobile. Jadi membuat program yang punya fungsi-fungsi tertentu misalnya untuk buat game dan seterusnya. Jadi kalau ini kita bicara sistem operasinya, ya. Dulu Android ya,
Terus Windows membuat perangkat namanya Windows Mobile kah? Windows Mobile juga ada HP-nya khusus, dulu ada perangkatnya khusus dan seterusnya ya. Saya kira terkait dengan ini juga Anda sudah tidak asing lagi ya, karena ada beberapa yang sudah kita pakai ya. Kalau Palm itu juga mungkin kita belum dapat, kita mungkin ini sudah lama ini. Sudah lama, mungkin kita tidak pakai tapi fungsinya sama dengan yang lain, sama dengan Android, Symbian dan seterusnya. Kira-kira untuk sementara seperti itu, nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa nanti bicara terkait dengan hardware-nya, terkait dengan teknologinya, komunikasinya. Kalau bicara HP itu kan, atau perangkat mobile computing itu nanti ada namanya misalnya apa, dulu ada namanya WAP ya, WAP. Terus terkait dengan komunikasinya ya, kita akan menyinggung sedikit terkait dengan HP teknologinya 3G, 4G dan seterusnya ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya saya perlihatkan contohnya dulu, ini perkembangan mobile computing. Awalnya seperti ini ya. Ini contoh dari materi saya yang saya lihat di internet. Ini PDA ini. Tadi kita lihat ada Palm OS tak? Ya kira-kira beginilah. Ya, PALM. Ini Nokia Communicator. Ya, saya juga belum pernah lihat ini ya. Saurus, Clio. Nah, ini ada tablet, namanya tablet Fujitsu dulu. Kalau kita sering pakai yang lain. Ya mungkin ya ini di zamannya ini ya termasuk sesuatu yang sangat hebat dan mahal pastinya ya, mahal pastinya. Terus ya sudah mulai ada mirip-mirip laptop ya, rupa-rupa laptop, notebook. Kalau ini notebook yang sudah kita dapat sebenarnya, book. Ini dia contohnya yang saya perlihatkan tadi ya. Nah, baik, saya kira sebagai pengantar ini dulu, nanti insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.